Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat Selamat ya, malam. tua, Ba. Bisa ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Setiawati. Saya dari program studi ilmu kelautan Universitas Solo. Di sini saya ingin memberikan sebuah syarat tugas dari mata kuliah pencemaran pesisir dan laut dengan judul bioremediasi total petroleum hidrokarbon atau disebut dengan TPH oleh BOM, penahan tumpahan sebagai basin bioreaktor, fermentasi dan biostimulasi dalam air dengan minyak apung. Langsung saja ke materi kita. Dari 0 sampai hingga 10 meter persegi. Yang pertama, bahwa di dunia ini itu dominasi oleh 5 samudra besar dan 3 laut utama yang bersama-sama mencakup 71% itu dari dunia. Kemudian ada beberapa peneliti yang telah memperingatkan tentang bahaya terhadap lautan dan mengakui ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia dengan bioakumulasi dan biomagnifikasi zat racun dalam hidrokarbon minyak bumi. Jadi kegiatan pengolahan dalam industri minyak hidrokarbon itu melepaskan senyawa organik aromatik berbahaya seperti hidrokarbon aromatik atau disebut dengan PAH. Kemudian zat felonik yang hampir tidak dapat terdegradasi oleh alam, toksik klorofenol dan kresol dari hidrokarbon ke lingkungan. Sebagai contoh, itu tumpahan minyak mentah adalah masalah umum yang selama pengeluaran minyak lepas pantai, transportasi, dan transfer ke darat. Kemudian dari hal tersebut adanya kecenderungan untuk meningkatkan dan mengembalikan mikroorganisme dengan potensi limbah agroindustri yang tinggi. Dan beberapa substrat rendah ada seperti minyak itu berasal dari minyak limbah kedelai, kemudian limbah padat dan minuman keras. Kemudian limbah agroindustri juga termasuk dalam minyak mentah tersebut. Kemudian salah satu faktor yang menjadi adanya tumpahan minyak tersebut yaitu di mana pergerakan air itu lebih sedikit di area yang ada di perairan Indonesia. Kemudian hal tersebut membuat peneliti melakukan beberapa metode dalam kombinasi dengan teknik booming yang dapat digunakan sebagai bioreaktor bak menampung minyak terhadap mikroorganisme. Yang pertama itu hidrokarbon minyak bumi. Hidrokarbon minyak bumi itu dapat dinamakan dengan istilah TPH. Jadi hidrokarbon minyak bumi itu merupakan TPH yang digunakan untuk merepresentasikan minyak bumi atau disebut dengan crude oil yang terdiri dari campuran ribuan senyawa. Jadi TPH disebut sebagai hidrokarbon karena hampir semuanya terdiri dari hidrogen dan juga karbon. Minyak bumi hidrokarbon menyumbang 50-98% dari minyak mentah dan dianggap sebagai komponen terpenting tergantung pada sumber minyak bumi. Jadi tabel berikut itu merupakan komposisi unsur minyak mentah tersebut. Jadi minyak mentah itu diekstrak dari minyak lepas pantai di air laut, kemudian diangkut ke pantai. Jadi minyak mentah itu diambil dari bawah permukaan secara langsung. Kemudian minyak tersebut melalui pemurnian dan minyak bumi tersebut mengalami proses dengan metode seperti bensin, solar, bahan bakar, aspal, lilin, maupun minyak pelumas. Kemudian industri peminyakan memasok sejumlah besar kebutuhan energi dunia selain industri petrokimia populer yang dipopulerkan untuk produksi berbagai macam barang. Kemudian
Jadi tabel tersebut menunjukkan bahwa beberapa produk minyak mentah dengan beberapa elemen seperti karbon, hidrogen, sulfur, nitrogen, oksigen, dan juga logam dengan beberapa presentasi. Yang diatur di bawah permukaan. Kemudian berikut merupakan gambar di mana menjelaskan tentang stabilitas minyak bumi dalam air tergantung pada densitas relatifnya. Jadi hubungan antara densitas minyak bumi dan air murni, kemudian karakteristik tentang definisi volatilitas, kemudian sejumlah besar resin aspal, kemudian mengurangi velositas minyak dan vikositas atau hambatan aliran yang bervariasi dengan suhu dan titik tuang. Jadi di situ merupakan perilaku minyak bumi ya, perilaku minyak bumi maksud itu dalam air itu tergantung pada densitas relatifnya. Jadi karena pembentukan air dan gas ataupun cairan bahan kimia yang diekstraksi sebagai selama operasi, minyak mentah itu menghasilkan sejumlah besar hidrokarbon yang kompleks. Ya, kemudian hidrokarbon tersebut merupakan senyawa aromatik seperti PAH dan PAH, kemudian senyawa alkil aromatik, heteroatom, dan bahan logam. Selain itu ada sulfur, oksigen, nitrogen, atom logam, dan juga heteroatom khas dari hidrokarbon. Formulasi yang Sweeney pada tahun. Kemudian kita masuk pada topik yang kedua, yaitu sumber industri hidrokarbon minyak bumi atau TPH. Jadi tumpahan minyak di perairan biasa disebabkan oleh operasi kapal, kecelakaan kapal, tanker eksplorasi maupun produksi minyak. Jadi setelah dalam setengah abad sebelumnya, sedikit kejadian tumpahan minyak telah menunjukkan tren penurunan yang nyata. Namun volume tumpahan minyak tetap menjadi perhatian bagi lingkungan lebih dari 7 juta ton minyak. Pada tahun 1967. Jadi minyak tersebut di perairan itu disebabkan dengan operasi kapal itu pada tahun 1000 diperkirakan jumlah minyak bumi hidrokarbon yang hilang dari pembuangan kapal tanker sejak tahun 2020. Jadi dalam diagram tersebut dijelaskan bahwa minyak yang hilang dari pembuangan kapal tanker sejak tahun 2020 itu ada sekitar 1.000 ton. Itu jumlah yang sama seperti pada tahun 2012 dan 2019. Daftar tumpahan minyak global tersebut mengungkapkan lebih dari. Jadi dari diagram tersebut itu merupakan daftar tumpahan minyak global, dan tumpahan saat ini mengungkapkan dari 200 insiden dalam 50 tahun terakhir di perairan lepas pantai. Kemudian selain itu, tumpahan minyak antropogenik dengan jutaan ton minyak bumi masuk ke lingkungan laut setiap tahun di rembesan alami. Dan perlu disesuaikan tergantung pada model excitement dan ukuran tetesan yang dipilih. Kemudian lanjut, merupakan sifat minyak mentah. Jadi minyak mentah itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu minyak mentah merupakan cairan alami yang lengket dan mudah terbakar. Kemudian yang kedua itu biasanya berwarna coklat tua ataupun hitam. Kemudian yang ketiga merupakan menurut sumbernya Gravitasi American Petroleum Institute atau API, dan jumlah sulfurnya itu S. Kemudian yaitu kelompok minyak mentah merupakan campuran dari berbagai zat organik, kemudian sebagian besar hidrokarbon dan senyawa organik. Pada tahun 1980. Jadi hidrokarbon itu merupakan alkana beraturan dan bercabang dengan struktur alkitatik. Kemudian hidrokarbon tersebut disebut juga aspalten atau hidrokarbon yang ditandai dengan seperti logam, nikel, vanadium, dan juga besi yang berhubungan dengan minyak mentah.
mengembangkan model Kemudian kita masuk ke topik yang keempat, yaitu toksisitas hidrokarbon minyak bumi. Jadi gambar berikut itu mengilustrasikan beberapa daerah yang terkena dampak akibat adanya tumpahan minyak bumi di lingkungan laut. didih komponen yang digunakan. Dalam metode ini, Yang pertama itu hanya titik didih dan manusia fraksi yang volume juga awal terdampak komponen yang ada perlu ditentukan akibat untuk adanya tumpahan minyak bumi. mengimplementasikan model. Kemudian daerah 6 pesisir, komponen evaporasi kemudian biasanya ada digunakan pada untuk gambar memisahkan ketiga yaitu ekosistem komponen ataupun yang organisme laut. Dan yang proporsi pH, pada gambar keempat alifasi itu volatil, dan seperti dua fraksi mangrove alifasi maupun volatil. Setiap komponen semu komunitas menguap yang ada di laut. sesuai dengan tekanan uap. Nah, kemudian ini merupakan kelanjutannya bahwa selain itu ternyata tumpahan minyak itu juga berdampak terhadap organisme dan juga manusia. Jadi tumpahan minyak hidrokarbon itu berdampak pada lingkungan dan ekosistem laut. Karena apa? Karena TPH dibuang langsung dari permukaan oleh tumpahan minyak. Hidrokarbon minyak bumi mengapung di permukaan air dan membentuk lapisan tipis minyak. Jadi gambar berikut mengilustrasikan beberapa tumpahan minyak bumi yang dapat mempengaruhi. Yang pertama itu mamalia maupun burung yang ada di laut, kemudian ada ikan dan spesies ikan lainnya. Kemudian terhadap manusia itu menunjukkan bahwa populasi yang terkena itu seperti manusia, organisme, dan penguapan adalah proses lain yang sebagainya. kompetitif. Konsentrasi komponen terlarut Kemudian kita masuk pada topiknya saja, itu perawatan di bawah permukaan minyak bumi. peningkatan awal diikuti dengan Jadi perawatan minyak penurunan hidrokarbon minyak bumi itu beberapa jam karena hilang berikut merupakan urutan langkah-langkahnya. Yang pertama itu adanya teknik pembersihan bahan berbahaya yang dipengaruhi dengan sejumlah faktor seperti kandungan minyak, kemudian kolom air, karakteristik lokasi tumpahan minyak, dan bahkan pertimbangan minyak tersebut. Kemudian metode itu mengendalikan tumpahan minyak di garis pantai laut dan ekosistem air. Pembubaran dapat menjadi signifikan. Jadi yang pertama itu ada fault booming atau barrier, di mana tempat pengumpul minyak. Kemudian minyak pembersih diekstrak secara mekanis dalam waktu yang signifikan menggunakan teknik fisik. Kemudian metode pembakaran akan berkontribusi terhadap polusi udara, dan bila digunakan dengan sistem pembakaran memperburuk kualitas udaranya. Kemudian metode kimia penghilang minyak lebih cepat daripada yang fisik dan termasuk bahan kimia beracun dalam kebanyakan situasi. Jadi sebagian besar teknik untuk pemulihan penghilang minyak tumpah ini merupakan metode fisik dan juga kimia. Jadi teknik pembersih tumpahan minyak seperti mechanical skimming cukup efektif dalam membersihkan jumlah maksimum tumpahan minyak tersebut. Setelah itu, teknik fisik kimia diterapkan. Penghilang minyak secara lengkap dengan metode fisik kimia tidak dapat dicapai, dan masih banyak minyak yang dapat diolah dengan bioremediasi. Kemudian kita pindah materi yang selanjutnya, yaitu bioremediasi. Nah, di sini itu apa itu bioremediasi? Bioremediasi itu merupakan proses menggunakan spesies alami untuk memecahkan zat berbahaya menjadi zat yang kurang berbahaya atau tidak beracun. Jadi semua zat di alam yang tadinya terurai itu akan mengalami perubahan terhadap menjadi sebuah senyawa yang tidak beracun. Untuk mendapatkan energi untuk pertumbuhannya, mikroorganisme memecah banyak senyawa organik di lingkungan. Jadi bioremediasi juga digunakan untuk mengurangi dampak pencemar dengan menggunakan mikroorganisme di lingkungan tercemar. Jadi metode bioremediasi itu merupakan proses bioremediasi. Jadi ditingkatkan dengan metode seperti biopigmentasi, biostimulasi. Jadi biopigmentasi itu menambah populasi mikroba asli yang terkenal dengan mikroba pendegradasi minyak dan
biostimulasi. Kedalaman Kemudian injeksi tumbuhan minyak mikrobra asli berdasarkan menumbuhkan pengambilan nutrisi dan elektron. kecepatan naik tetesan didasarkan Jadi pada pupuk tabel berikut Stokes. merupakan gambaran Distribusi di ukuran mana partikel berbagai minyak jenis ditentukan dari teknik hukum daya iris bioremediasi. yang sesuai dengan pengamatan eksperimental laboratorium dan teknik. Baru-baru Nah, ini, berikut merupakan metode Johansson dan bioremediasi. kawan-kawan Jadi pada metode tahun itu 2018 dibagi telah menggantikan model dengan tetesan beberapa minyak yang metode. digunakan Yang dalam pertama, metode DI bioakumentasi. dengan Jadi metode proses dengan bioakumentasi itu dengan model ukuran pendegradasi yang minyak dikembangkan ditambah oleh untuk Johansson melengkapi populasi dan mikroba yang ada. kawan-kawan pada Jadi tahun kegiatan 2013 bioremediasi ini bertujuan dengan untuk meningkatkan ketergantungan laju pada degradasi kedua yang ada nomor label secara yaitu alami dengan menambah dan mikroorganisme. model Kemudian ukuran tetesan bioakumentasi awalnya itu juga divalidasi dikenal dengan sebagai data proses laboratorium atau penyelesaian karena dampak tumpahan dan minyak ledakan. yang terlalu lambat untuk berubah menjadi Dengan komponen dan yang tanpa berbahaya pengakuan karena konsentrasi Johansson minyak tumpah segar pada Johansson awalnya sangat dan tinggi. kawan-kawan 2013 dan Kemudian Branding dan kawan-kawan pada tahun 2013. Karya terbaru oleh masuk ke metode yang kedua yaitu biostimulasi. D dan C. Belum secara Biostimulasi dasar ini memajukan karya Delphi dan sebagainya. merupakan proses di mana nutrisi atau zat peningkat pertumbuhan lainnya. Jadi kegiatan biostimulasi ini tujuannya untuk meningkatkan laju degradasi dengan merangsang mikroorganisme aslinya. Diimplementasikan dalam banyak model tumbuhan dengan Jadi, nilai parameter untuk biostimulasi koefisien ini viskositas, mereka MOS, memanfaatkan dan adanya koefisien nitrogen emulsifikasi dan yang fosfor laju di di mana ekosistem emulsifikasi- perairan di mana emulsifikasi dengan diprediksi pengenalan terjadi. nutrisi. Kenaikan Nitrogen dan fosfor itu eksponensial kadar air disajikan oleh memfasilitasi biodegradasi polutan. Kemudian dengan suhu yang lebih tinggi, nitrogen dan fosfor itu juga meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme. Jadi menurut beberapa peneliti bahwa biostimulasi ini merupakan pengurai minyak yang ada. Jadi memiliki keuntungan yang bertahan lama dengan pengenalan bakteri pendegradasi minyak hidrokarbon minyak bumi. Kemudian biostimulasi sendiri itu sebagian besar dipraktekkan dalam remediasi tanah. Jadi mikroorganisme asli nutrisi di lingkungan alam itu akan berpatokan untuk mikroorganisme. Kemudian karena adanya biostimulasi ini, minyak tadi dapat dicegah dengan merangsang mikroba asli yang tersisa, di mana ada tumpahan minyak yang mengurangi toksisitas sampai tingkat di mana bakteri asli dapat dipertahankan. Kemudian masuk ke metode yang ketiga itu bioakumentasi dan biostimulasi. Jadi bioakumentasi dan biostimulasi itu merupakan perpaduan antara bioakumentasi dan juga biostimulasi. Jadi para peneliti menggabungkan keduanya itu untuk memprediksi hasil ketika kedua metode itu digunakan secara bersamaan. Dengan studi tersebut dilakukan dengan media air laut atau media kultur. Jadi setelah adanya efek digunakan metode tersebut dilakukan penggabungan bahwa peneliti menggunakan strain tunggal dan menunjukkan bahwa peneliti telah mempelajari banyak kombinasi yang berbeda dari mikroorganisme tunggal dan konsum dengan biomolekuler seperti pupuk, nutrisi mineral, kitin, dan juga serpian fitosita. Jadi minyak mentah itu terdegradasi lebih mudah dan lebih cepat daripada minyak mentah berat akibat adanya teknik metode ini. Pada tahun 2019 dan 2019. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembersihan tumpahan minyak itu secara fisik ya dapat dilakukan secara fisika dan juga kimia. Kemudian membersihkan hidrokarbon minyak bumi dari minyak yang tumpah di air laut itu menggunakan beberapa teknik.
Jadi penghapusan minyak hidrokarbon minyak bumi tadi itu dapat dicapai dengan adanya bantuan dengan metode bioremediasi. Kemudian metode bioremediasi itu merupakan faktor yang baik ya, menguntungkan bagi para peneliti juga, di mana bioremediasi itu digunakan di beberapa area yang tercemar. Jadi hidrokarbon minyak bumi sebagai metode pembersih atau pengolahan alternatif yang terbukti dalam kombinasi penahan minyak terapung tersebut. Kemudian beberapa penelitian juga sudah melakukan berbasis laboratorium yang berpotensi untuk diterapkan di lapangan. Kemudian mikroorganisme, di mana teknik ini sangat menguntungkan. Dari studi kasus yang diulas yang membantu peneliti lingkungan hidup untuk mengadopsi metode yang tepat, yaitu bioremediasi untuk masalah tumpahan minyak mentah tersebut. Dengan mempertimbangkan laju disolusi mereka jauh lebih besar daripada laju bioremediasi komponen. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Bagi kubur menggotong peti, semoga teman-teman dapat mengerti. Buah durian biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sebagai minyak Belum selesai ya, sekarang.